Langkah organisasi keluarga perkawinan campuran Melati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dan anak-anak hasil perkawinan campuran masih terus bergulir. Hari Selasa kemarin mereka berdiskusi dengan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan dari fraksi Partai Demokrat agar usulan mereka soal kesetaraan hak-hak perempuan dan anak hasil perkawinan campur bisa diperjuangkan. Di antara para anggota DPR terlihat pasangan kekasih Angelina. Pemirsa, keluarga perkawinan campuran Melati pada hari Selasa kemarin mendatangi para anggota fraksi Partai Demokrat yang memang bertugas untuk mengurus rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, tujuan kedatangan dari para ibu-ibu KPC Melati ini tidak lain adalah untuk meminta dukungan para wakil rakyat agar terjadi kesetaraan hak-hak antara para ibu dan juga anak-anak hasil perkawinan campuran. Dan pemirsa, jika kita berbicara mengenai kesejahteraan anak, ternyata hal tersebut juga mendapat perhatian yang sangat penting dari Tuku Rafli Pasha. Nah, Rafli mempertanyakan motif dari Tamara, mengapa seperti Tamara dengan sengaja mendirikan sebuah tembok pemisah antara Rafli dengan Rasya. Nah, pemirsa, mari kita dengarkan curahan hati dari Rafli berikut ini. Pada sidang perceraian Tamara Blesinski dan Teguh Rafli Pasha sangat menyolok bahwa sampai detik terakhir Rafli tidak mau bercerai dari Tamara. Hal itu ia tunjukkan dengan mengambil langkah naik banding, rencana kesekiannya untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Selama persidangan, Rafli memang tidak banyak mengeluarkan unek-unek. Tapi begitu proses sidang selesai, Rafli menumpahkan semua perasaan hatinya tentang betapa sulitnya ia bertemu Rasya, serta tentang perubahan sifat Tamara yang drastis sebelum akhirnya Tamara menggugat cerai Rafli. Di mana tanggal 19 itu memang dari saat itu sampai hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya, tanggal 7 ya saya belum ketemu Rasya gitu ya. Mana waktu itu ya Tamara jemput ke sekolah, saya pikir juga ya nggak apa-apa lah kan sama mamanya gitu ya. Memang sampai sejauh ini ya saya sangat menyayangkan lah gitu kalau memang dijadikan Rasya ini menjadi apa ya, sulit untuk ketemu saya karena saya coba hubungin, saya coba telepon ke rumah pasar minggu ataupun juga SMS, itu pun juga saya nggak ada beritanya. Kok saya kontak nggak bisa, ini nggak bisa, yang berlanjut sampai ulang tahunnya Rasya gitu. Mungkin publik ataupun orang-orang ada pihak-pihak yang menilai bahwa saya tuh bersikukuh atau kok kayak nggak ada yang lain atau seperti apa gitu. Ya sekarang mungkin bisa lebih jelas lagi gitu bahwa apakah pada berpikir Tamara seperti itu orangnya. Yang saya tahu ya Tamara orang baik gitu. Dia istri yang baik, ibu yang baik, yang sangat peduli dengan Rasya selama ini gitu ya. Artinya walaupun mungkin waktunya sulit atau segala macam, tapi nggak mungkin mengkorbankan Rasya sampai sejauh ini gitu. Begitu sulitnya Rafli bertemu dengan Rasya, Rafli semakin yakin bahwa Tamara telah dipengaruhi oleh orang lain. Ini saya masih yakin bahwa ini bukan Tamara gitu. Tamara ini terkondisi. Mungkin pada saat ini ya namanya orang lagi terkondisi ya mungkin ya akan bilang bahwa ini saya gitu kan. Cuman ya saya pikir saya nggak perlu perdebatkan mengenai itu gitu. Pada saat ini memang masa yang buat saya sulit untuk menyampaikan detail permasalahannya, dan nggak mungkin juga gitu saya mau menyampaikan gitu masalahnya, ini masalah rumah tangga gitu. Naluri Rafli sebagai suami dan ayah begitu menguasai hatinya sampai-sampai Rafli tetap bersikukuh untuk naik banding. Saya tahu mengenai harga diri itu, tapi buat saya sekarang rumah tangga dulu, istri anak ini dulu gitu, yang saya mesti coba semaksimal mungkin untuk ini. Terus terang jangankan harga diri ya, nyawa pun saya juga kalau perlu saya korbankan, saya korbankan. Saya rasa insya Allah Tamara terbuka hati, benar-benar bisa memikirkan dengan jernih gitu. Saya minta banget gitu untuk bisa berpikir jernih.
Langkah organisasi keluarga perkawinan campuran Melati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dan anak-anak hasil perkawinan campuran masih terus bergulir. Hari Selasa kemarin mereka berdiskusi dengan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan dari fraksi Partai Demokrat agar usulan mereka soal kesetaraan hak-hak perempuan dan anak hasil perkawinan campur bisa diperjuangkan. Di antara para anggota DPR terlihat pasangan kekasih Angelina Sondah dan Aji Masaid. Angie dan Aji terlihat serius. Sesekali Aji terlihat berbicara di telepon dan di sisi lain Angie melakukan hal yang sama. Mungkin saja mereka saling melontarkan kata cinta di telepon. Kembali ke masalah perkawinan campuran, agenda apa yang tadi sudah dibahas? Tadi kan hanya bersifat RDP, artinya bersifat, dengar pendapat ya, artinya bagaimana ada satu, hearing daripada KPC Melati untuk memberikan masukan-masukan kepada fraksi Partai Demokrat, sekiranya nanti ini bisa dibawakan menjadi agenda khusus fraksi Partai Demokrat kepada rapat-rapat pansus seterusnya. Anne Jekoto ikut dalam barisan ibu-ibu KPC Melati karena Anne merasakan sulitnya mengurus izin ketika ia akan menikah dengan suaminya yang berwarga negara Amerika. Ya sulitnya waktu menikah sangat sulit, waktu mengajukan pernikahan itu sangat sulit karena harus izin di sini, harus surat-suratnya harus detail ya kan, harus izin ke embassy gitu loh. Kalau memang Anda pengen menikah memang secara official dan semua harus diperlicin dengan uang. Aji Masaid sendiri punya darah Belanda dari sang ibu. Tidak heran jika ia menaruh simpati pada perjuangan KPC Melati. Oh tidak sih, dari kecil saya sih sudah bulat gitu ya. Dan ini udahlah jalan hidup saya, udah takdir saya. Jadi sehingga saya menjadi sebagai warga negara Indonesia itu sudah menjadi pilihan saya dan saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya pilih. Pemirsa, anak hanyalah anak. Haruskah mereka mentaati semua peraturan orang tuanya yang mungkin begitu ngejelimet? Pemirsa, jika Anda ingat kasus Anjas Mara yang dilaporkan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizik, memang kini secara resmi dan secara hukum telah diproses oleh pihak kepolisian. Nah, kasus tersebut merupakan sebuah laporan atas tuduhan penistaan terhadap agama Islam karena Anjas Mara berpose nyaris telanjang dalam sebuah foto. Dan kini Habib Rizik pun menyatakan kesediaannya dan bersedia dipanggil oleh polisi sewaktu-waktu apabila dimintai kesediaan dan keterangan untuk bersaksi membela Anjas Mara. Nah pemirsa, ini dia beritanya. Anjas Mara mungkin sedikit terguncang ketika tahu bahwa polisi memproses pelaporan Front Pembela Islam terkait foto nyaris bugil Anjas dan Isabel Yahya yang dipamerkan dalam salah satu pameran seni. Anjas mungkin berasumsi bahwa setelah ia meminta maaf dan berjanji kepada FPI untuk tidak melakukan hal semacam itu lagi, kasus ditutup. Apalagi FPI sudah mencabut laporan mereka. Kenyataannya, kasus ini adalah kriminal murni dan bukan delik aduan. Jadi wajar jika pihak polisi punya wewenang untuk melanjutkan atau mengakhiri kasus tersebut. Sudah memprediksinya ya, karena waktu itu laporan dari FPI itu 1 LP dengan 4 tersangka. Jadi kita kan agak kesulitan kalau dari pihak FPI memang mau melepaskan Anjas ya karena udah tidak ada masalah dan juga memang Anjas itu hanya lakon yang bukan orang yang bertanggung jawab menyebarkan atau memamerkan suatu gambar. Urusan Anjas dengan FPI sudah selesai, sudah lama, tidak ada masalah lagi. Dan urusan Anjas dengan umat, insya Allah umat juga sudah bisa menerima maafnya, sudah tidak ada komplain di sana sini, bisa memaklumi. Tapi urusan Anjas dengan hukum memang belum selesai, kembali kepada pihak penyidik. 2 hari yang lalu Anjas telepon saya setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya dan dinyatakan statusnya sebagai tersangka. Dia konsultasi. Jadi saya berikan masukan kepada Anjas. Yang pertama, jangan panik, tenang saja, jangan stres. Ini persoalan biasa, dinamika kehidupan. Yang kedua, kita minta Anjas maupun pengacaranya untuk tetap kooperatif dengan pihak penyidik. Jadi kalau dipanggil datang, kalau dimintai keterangan berikan apa adanya. Dan yakinkan pihak kepolisian bahwa semua itu terjadi di luar kesengajaan, tidak ada maksud untuk menistakan agama, dan yakinkan pihak penyidik kalau dia tidak akan melarikan diri, kalau dia akan tetap bertanggung jawab sampai urusan ini tuntas, insya Allah dia tidak akan pernah ditangkap.
Elsa Syarif selaku pengacara Anjas pernah mengatakan bahwa FPI akan membantu Anjas keluar dari masalah ini. Syukur-syukur status sebagai tersangka bisa dihapus. Anjas mengajukan 4 saksi yaitu Habib Rizik, Habib Ali Baagil, Darwis Triadi dan Jajang Sienur. Salah saya tinggal siap tunggu panggilan penyidik aja. Kalau penyidik